Bertemu lagi dengan siapa? Dengan Ustazah Yuli. Di mana teman? Di Sentra Intat. Nah, teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Ustazah juga ikut senang. Teman-teman, untuk hari ini kita mau belajar apa? Belajar tentang mengenal air dan sumber air. Nah, sebelum kita belajar tentang air, kita akan apa dulu? Akan mendengarkan cerita tentang apa teman? Tentang kisah Nabi Ibrahim. Kisah istrinya Nabi Ibrahim yang bernama siapa? Nah, Siti Hajar bersama anaknya yang bernama siapa teman? Bernama Ismail. Yaitu apa teman? Yaitu Siti Hajar mencari air untuk siapa? Untuk anaknya karena kehausan. Nah, mari kita dengarkan kisahnya tentang cerita kisah Siti Hajar mencari air. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak pergi, Siti Hajar mencoba menahannya dan berkata, "Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi? Apakah engkau akan meninggalkan kami di sini tanpa bekal untuk mencukupi kebutuhan kami?" Nabi Ibrahim tidak menjawab dan tetap beranjak pergi. Siti Hajar pun kembali bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan hal ini?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Ya, Allah lah yang memerintahkanku." Siti Hajar pun kembali berkata, "Kalau begitu Allah tidak akan membiarkan kami." Mendengar jawaban Siti Hajar, Nabi Ibrahim pun akhirnya pergi dari tempat itu. Setelah melewati sebuah bukit, hingga tak terlihat oleh Siti Hajar dan anaknya Ismail, ia pun berbalik. Ia memandang ke arah Baitullah sembari berdoa meminta kepada Allah agar segala kebutuhan istri dan anaknya senantiasa tercukupi. Nabi Ibrahim kemudian kembali ke negeri Syam untuk menemui istrinya Sarah atas perintah Allah. Di padang pasir yang tandus bernama Makkah itu, Siti Hajar kebingungan mencari sumber air untuk Ismail yang terus menangis karena kehausan. Maka berlarilah Siti Hajar ke sana kemari tanpa arah tujuan. Berkali-kali ia pulang pergi antara Bukit Syafa dan Marwah, tetapi tidak didapatnya setetes air pun. Tiba-tiba Siti Hajar mendengar suara yang memerintahkan agar Ismail diletakkan di sebuah tempat. Maka diletakkanlah Ismail di tempat sesuai perintah yang ia dengar. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaki bayi Ismail yang menghentak-hentak itu seketika muncul mata air dari dalam pasir dengan derasnya. Lalu Siti Hajar pun segera meminum sepuasnya dari sumber mata air itu, dan Ismail pun berhenti menangis. Tak lama kemudian, mata air itu makin melimpah. Jibril pun berkata kepada air itu, "Zam-zam," yang berarti berkumpullah. Maka dengan izin Allah, mata air itu mengumpul. Sampai sekarang, mata air itu tidak berhenti mengeluarkan air, dan dapat kita kenal dengan sebutan air Zam-zam. Peristiwa berlari-larinya Siti Hajar antara Bukit Safa dan Marwah dalam mencari sumber air, akhirnya dijadikan salah satu rukun haji yang dinamakan sa'i. Para muslim yang menjalankan ibadah haji diwajibkan berlarian kecil sebanyak 7 kali antara kedua tempat itu. Kemudian datanglah suatu rombongan kafilah Arab dan suku Jurhum yang kebetulan sedang kehausan dan mencari-cari air. Sampai di kota Mekkah, tiba-tiba mereka melihat burung-burung yang sedang berterbangan di atas suatu bukit. Mereka menduga
pasti ada sumber air di tempat burung-burung itu. Dan ternyata dugaan mereka benar. Di tempat itu, mereka dapati Siti Hajar dan putranya Ismail berada di tepi mata air yang jernih dan makmur. Maka orang-orang Arab itu menemui Siti Hajar dan memohon izin untuk mengambil air dari tempat itu. Siti Hajar mempersilahkan dan minumlah seluruh anggota kafilah itu dengan puas. Setelah sekian lamanya, kemudian Nabi Ibrahim datang ke Mekah untuk menjenguk istri dan anaknya. Sesampainya di sana, terkejutlah beliau melihat mata air yang melimpah dan tenang di tempatnya. Juga di sekitarnya terdapat